Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya siapkan baskom, kemudian saya ayak tepung terigu 150 gram. Saya menggunakan tepung terigu segitiga biru ya, teman-teman. Ini saya ayak supaya tidak ada kotoran atau tepung yang bergerindil. Di sini saya akan membuat bolu labu kuning kukus. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja, tonton dan simak videonya sampai selesai. Terima kasih. Kemudian saya tambahkan setengah sendok teh baking powder. Diayak jadi satu dengan tepung terigunya. Dan kemudian saya aduk-aduk supaya baking powdernya tercampur dengan tepung terigunya ya teman-teman, dan kemudian saya sisihkan. Kemudian di sini saya siapkan baskom lain. Kemudian saya masukkan 150 gram gula pasir dan 3 butir putih telur. Telurnya saya pisahkan dari kuningnya ya teman-teman. Saya menggunakan 3 butir telur. Kemudian saya tambahkan vanili bubuk secukupnya. Dan saya tambahkan 1 sendok teh SP, menggunakan TBM atau ovalet boleh, disesuaikan ya teman-teman. Dan kemudian ini akan saya mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu. Nah seperti ini di mixer sampai adonannya kaku dan berjejak ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan kecepatannya kurang lebih 7 menit ya teman-teman. Ini di mixer sampai adonannya benar-benar kaku, putih dan berjejak ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Dan hasilnya sangat lembut ya teman-teman, selembut kapas. Dan ini adonannya sudah mulai kaku, putih dan berjejak ya teman-teman. Kemudian saya masukkan kuning telurnya satu persatu. Kemudian di mixer kembali sampai adonannya benar-benar menjadi adonan yang lembut ya teman-teman. Terus di mixer. Ini adonannya sudah kelihatan teman-teman. Sudah kaku dan berjejak. Kemudian saya matikan mixer. Dan kemudian saya masukkan 50 gram labu kuning yang sudah saya kukus dan sudah saya haluskan. Dan kemudian ini saya mixer kembali dengan kecepatan rendah terlebih dahulu. Dan kemudian setelah tercampur merata ditambahkan kecepatannya dan dimixer kembali selama kurang lebih 2 menit. Terus dimixer sampai benar-benar menjadi adonan yang sempurna ya teman-teman. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Untuk bahan selengkapnya simak di kolom deskripsi. Terima kasih. Kemudian saya matikan mixernya dan kemudian saya masukkan tepung terigu. Kemudian ini akan saya aduk-aduk tanpa menyalakan mixernya ya teman-teman, supaya tepungnya tidak berterbangan. Dan setelah semua tercampur merata dan sekiranya tidak berterbangan, kemudian mixernya saya nyalakan dengan kecepatan rendah saja. Dan dimixer sampai adonannya benar-benar tercampur merata dengan maksimal dan sudah tidak ada tepung yang kering. Bolu ini cocok banget buat hidangan keluarga atau teman ngeteh ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Bahannya juga tidak ribet dan mudah ditemukan
dan sangat ekonomis banget teman-teman. Jadi kita bisa membuat bolu sendiri di rumah untuk keluarga teman-teman. Ini cocok banget buat ide jualan teman-teman di rumah. Kemudian setelah semua tercampur merata, saya tambahkan margarin yang sudah saya cairkan. Sambil di mixer ya teman-teman, saya masukkan pelan-pelan. 50 gram margarinnya sudah saya cairkan ya teman-teman. Terus di mixer lagi sampai semua tercampur merata. Kelihatan lembut banget teman-teman adonannya. Di mixer lagi dengan kecepatan rendah saja. Asal rata saja ya teman-teman margarinnya. Dan sampai benar-benar adonannya sempurna ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simple banget nih. Kemudian saya matikan mixernya dan saya lepas garpunya. Dan ini saya aduk-aduk menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada bahan yang mengendap di bawah adonan ya teman-teman. Aduk balik seperti ini ya teman-teman. Di sini saya tidak menambahkan susu cair atau tidak menambahkan air ya teman-teman. Dan siap kita cetak teman-teman. Di sini saya menggunakan cup foil yang ukuran 8 ya teman-teman, yang segi 4. Kemudian sudah saya olesi dengan margarin tipis-tipis. Kemudian saya masukkan adonannya secukupnya ya teman-teman, disesuaikan. Saya memberi isi setengah dari cupnya ya teman-teman. Kelihatan adonannya kaku dan berjejak ya teman-teman. Ini hasilnya sangat lembut banget teman-teman. Nah seperti ini. Dan dilakukan sampai semua selesai. Di sini saya menggunakan 6 cup ya teman-teman. Saya isi setengah-setengah saja. Jika teman-teman mau menggunakan loyang yang oval boleh ya teman-teman. Untuk cetakannya disesuaikan dengan selera masing-masing. Untuk resepnya seperti ini ya teman-teman. Saya tidak menambahkan apa-apa lagi. Tidak menambahkan air dan tidak menambahkan susu cair. Juga tidak menggunakan susu bubuk ya teman-teman. Sudah lembut banget teman-teman. Kemudian ini akan saya aduk-aduk menggunakan tusuk sate supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonan. Dan dilakukan sampai semua selesai. Nah, seperti ini. Kemudian ini akan saya hentak-hentakkan lagi ya, teman-teman. Supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonan. Kemudian ini siap kita kukus ya teman-teman. Sebelumnya ini akan saya tutup menggunakan plastik wrap supaya airnya tidak menetes ya teman-teman ke dalam adonan. Nah seperti ini teman-teman, ini saya tutup menggunakan plastik wrap. Dilakukan sampai semua selesai. Nah, seperti ini teman-teman, dan ini siap kita kukus. Dan di sini sudah saya siapkan kukusan saya seperti biasanya. Dan ini sudah mendidih airnya. Kemudian saya masukkan cup yang sudah saya isi dengan adonan bolunya ya teman-teman. Kemudian saya tutup dan saya kukus selama 10 menit dengan api sedang ya teman-teman. Tentunya disesuaikan dengan api kompor masing-masing. Dan setelah 10 menit, kemudian saya buka tutupnya dan ini dia teman-teman, bolunya sudah matang. Kemudian saya angkat.
Kelihatan lembut banget teman-teman. Kemudian saya bantu lepas plastik wrapnya. Kelihatan teman-teman menul-menul banget. Wow, teman-teman mantep. Dan dilakukan sampai semua selesai ya teman-teman. Untuk pengukusannya prosesnya sama. Nih saya tusuk menggunakan tusuk sate. Tandanya sudah matang kalau tusuk satenya kering ya teman-teman. Kemudian ini saya bantu sisir ya teman-teman. Pinggirannya. Wow, lembut banget teman-teman. Kemudian ini akan saya balik di atas telenan dan kemudian saya balik. Ini dia teman-teman hasilnya. Kemudian saya potong-potong ya teman-teman, ini masih hangat. Wow, teman-teman lembut banget teman-teman. Tuh teman-teman lembut banget. Lumer di mulut teman-teman ini nih. Mantep banget teman-teman. Ini tidak menggunakan susu ya teman-teman. Hasilnya sudah lembut banget. Nih teman-teman lembut banget nih. Kelihatan lembut banget. Ini saya akan mencoba mencicipinya. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas. Lembut banget, lumer di mulut teman-teman pokoknya. Recommended banget teman-teman, wajib coba ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini. Bolu labu kuning kukus. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.